Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Indonesia daulatan mustaqilah bi anwa'adati wa mukhtalizah wa lidzalika aujami'iyya wahdah. Dewan juri yang saya ta'azimi, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang maha agung. Solawat berbingkaikan salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat rindu di kala rindu, penenang hati di kala terasa sakit, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya Abdul Bais untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertema peran pemuda di zaman milenial ini. Berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan masa muda, masa yang hebat luar biasa. Dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat seorang ulama tafsir Quran, yaitu Syekh Abu Afdal Islam bin Katsir. Beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya, sabban wa huwa quwwata ba'da dzarab, bahwa masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan setelah sebelumnya berada dalam masa kelemahan. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa muda merupakan nikmat Allah, di mana kita sebagai pemuda dianugerahkan bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat beban yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah yang tampan dan cantik mengikat. Maka gunakanlah wahai pemuda, gunakanlah wahai penerus generasi bangsa untuk senantiasa taat kepada Allah yang maha hebat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dewan juri yang saya hormati. Namun justru sangat disayangkan, memalukan, bahkan memilukan di zaman milenial ini, tidak sedikit pemuda yang kaya raya, segalanya ada, segalanya punya, yang istilahnya zaman sekarang dikatakan HP-nya Android, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana, sawahnya lega, duitnya banyak, yang harinya setiapnya makan di Ampera, tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana karena terjerumus dalam jurang narkoba dan terbujuk rayuan wanita yang menggoda. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka melanggar aturan Allah yang maha kuasa. Dewan juri yang saya hormati, padahal Syekh Al-Mustafa Al-Gholayani, salah seorang pejuang tafsir, menyatakan dalam syairnya, inna fi yadi subbani amral ummati wa fi aqdamiha ayataha. Sesungguhnya di tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan di kaki-kaki mereka lah kehidupan umat. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pasti timbul dalam benak kita, timbul dalam hati kita sebuah pertanyaan. Bagaimana kita, seorang pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa, juga harapan negara, bagaimana menghadapi dampak negatif di era globalisasi ini, di zaman milenial ini, supaya kita terhindar daripada narkoba dan lain sebagainya? Jawabannya terdapat dikatakan oleh Imam Asy-Syaikh Al-Qutub dalam kitabnya, memberikan solusi kepada kita, yaitu dengan cara tarwiyatul farwiyah,
Kita sebagai pemuda harus senantiasa semangat untuk belajar ilmu pengetahuan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal musliman." Menuntut ilmu wajib bagi setiap laki-laki dan wanita, wajib bagi sekalian muslim semuanya. Oleh karena itu, hadirin, marilah kita senantiasa menuntut ilmu. Marilah kita senantiasa semangat dalam belajar ilmu pengetahuan umum serta mendalami ilmu pengetahuan agama Islam. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah kita minta ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.